Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan membedah buku yang berjudul Islam, The Honest Truth What They Don't Tell You. Buku ini akan mengulas banyak hal yang Islam tidak memberitahukannya kepadamu. Dan pembahasan ini akan dilakukan berseri dan ini adalah bagian pertamanya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman Brother Phil, Ya, selamat datang kembali semuanya. sangat menyenangkan bisa kembali duduk bersama kamu hari ini. Betul, Iya, kamu yang di rumah atau dimanapun yang selalu meluangkan waktu untuk memuaskan rasa ingin tahu. yang selalu pengen tahu lebih dalam kan? Tepat, kamu yang tidak pernah puas dengan jawaban di permukaan dan selalu siap melihat sejarah dari sudut pandang dokumen aslinya. Nah, hari ini misi kita cukup menantang nih. Bener banget, kita akan menyelami sebuah topik yang luar biasa menarik yaitu sejarah awal bagaimana teks-teks suci dikompilasi pada era sebelum adanya mesin cetak. Apalagi penyimpanan data digital ya, belum Ya. ada sama sekali waktu itu. Sama sekali belum ada. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, tujuan diskusi kita hari ini murni membedah dan melaporkan apa yang secara harfiah tertulis di dalam catatan-catatan sejarah awal. Pendekatan yang sangat krusial ya ketika kita berhadapan dengan sejarah kuno. Iya kan? Untuk menjaga objektivitas, itu semua materi yang akan kita urai hari ini diambil langsung dari sumber kita Oke. dan juga secara spesifik dianalisis berdasarkan buku Islam The Honest Truth. Jadi kita benar-benar merujuk pada teksnya ya? Betul. Oke, mari kita mulai dengan membangun konteksnya dulu. Kalau kamu nanya ke masyarakat umum saat ini tentang pelestarian teks kuno, khususnya dalam tradisi ini, ada sebuah pandangan ortodoks yang sangat kuat. Pandangan yang umum beredar ya, Iya, narasinya biasanya begini, teks tersebut telah dijaga secara ajaib tanpa ada variasi. tanpa kesalahan tata bahasa sedikit pun. Nah, iya, atau perubahan satu huruf pun. Sering digambarkan kalau itu didiktekan kata per kata kan? Betul, didiktekan dan dihafal dengan sempurna oleh semua orang. Seolah-olah hanya ada satu salinan tunggal yang seragam dari awal sejarah. Gambaran yang sangat rapi dan sempurna ya. Tapi pertanyaannya, ketika kita membuka lembaran dokumen dari sumber kita, apa gambaran sejarah yang rapi ini sejalan dengan apa yang dicatat oleh orang-orang di masa itu sendiri? Catatan sejarah justru melukiskan realitas yang jauh lebih dinamis. Dinamis gimana maksudnya? Dan bisa dibilang penuh gejolak sebenarnya. Narasi tentang satu teks yang seragam sejak hari pertama itu justru tidak ditemukan dalam dokumen-dokumen awal. Oh, tidak ditemukan. Tidak. Sebaliknya, sumber-sumber awal ini mendokumentasikan dengan sangat rinci adanya berbagai variasi teks di antara para sahabat awal. Berarti ada banyak versi dong. Ya, dan ini bukan sekedar perbedaan dialek kecil atau cara pengucapan lokal gitu. Tapi lebih dari itu, Perbedaan teks ini cukup substansial sampai memicu ketegangan sosial di antara mereka. wow, sampai ketegangan sosial. Bahkan sejarah mencatat adanya perselisihan yang serius dan perkelahian fisik loh di kalangan umat pada saat itu. Tunggu, perkelahian fisik. Iya, murni karena mereka saling mengklaim bahwa versi teks yang mereka miliki itu yang paling benar. Orang-orang di berbagai wilayah mulai ngumpulin dan mempraktikkan versi mereka masing-masing. Membayangkan perkelahian fisik cuma karena perbedaan versi teks ini benar-benar nunjukin seberapa tinggi pertaruhan emosional mereka saat itu. Sangat tinggi. Itu masalah spiritual buat mereka. Situasi yang sekacau ini sepertinya butuh intervensi kan? Nah disinilah biasanya tokoh Khalifah Utsman muncul dalam sejarah sebagai sosok yang melakukan standarisasi. Benar, Utsman yang mengambil inisiatif itu. Terus, gimana sebenarnya sumber kita menceritakan proses standarisasi ini? Apa ini berjalan damai, kayak proyek akademis biasa? Jauh dari kata damai. Khalifah Utsman melihat perpecahan akibat berbagai versi ini sebagai ancaman serius bagi kesatuan wilayahnya. Jadi ini langkah politik juga? Jelas, dia kemudian menugaskan proyek kompilasi standar yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Tapi langkah penyelesaiannya melibatkan sebuah keputusan politik yang sangat keras. Keputusan seperti apa itu? Berdasarkan buku Islam The Honest Truth, setelah versi standar ini selesai disusun, Utsman ngeluarin perintah langsung agar semua manuskrip, fragmen, dan versi teks lain di masyarakat itu dibakar. Dibakar semuanya? Dibakar atau dihancurkan. Standarisasi ini dicapai melalui penghapusan fisik secara paksa terhadap bukti-bukti versi yang berbeda. Wah, ngeluarin perintah pembakaran dokumen massal itu langkah yang sangat drastis untuk menyelesaikan perbedaan editorial ya. Sangat drastis. Ini bikin aku ingat satu kisah spesifik yang sering muncul kalau kita bahas proyek Utsman ini. Kisah tentang Hafsah, salah satu istri Nabi. Ah ya, kisah Hafsah. Kalau nggak salah, dia punya manuskrip yang perannya sangat sentral ya di situ. Sangat sentral. Hafsah dipercaya menyimpan sebuah manuskrip kompilasi awal yang sangat dijaga ketat. Terus pas Utsman minta manuskripnya gimana? Ketika kelompok Utsman lagi nyusun versi standar dan melakukan pembersihan versi lain, Hafsah secara tegas nolak untuk menyerahkan manuskrip aslinya. Dia nolak nggak sih? Dia menolak keras dan mempertahankannya seumur hidupnya. Sumber kita mencatat bahwa baru setelah Hafsah wafat, Baru setelah wafat. setelah dia wafat, kelompok yang berkuasa akhirnya berhasil ngambil manuskrip tersebut dari kediamannya. Dan apa yang mereka lakuin sama manuskrip itu? Setelah mereka dapatkan manuskrip itu pun langsung ikut dihancurkan. Fakta itu benar-benar memunculkan pertanyaan logis yang besar banget. Coba kamu yang lagi dengerin pikirin hal ini deh. Iya, coba dipikirkan secara logika. Kalau manuskrip yang dijaga oleh Hafsah itu adalah dokumen asli,
teks rujukan yang paling murni, kenapa otoritas saat itu merasa perlu untuk menghancurkannya segera setelah dia meninggal? Nah, itu paradoksnya. Bukankah secara pelestarian sejarah, dokumen yang paling asli dan otoritatif seharusnya disimpan di berangkas teraman sebagai bukti untuk generasi mendatang? Paradoks itulah yang sering jadi sorotan para peneliti saat baca sumber kita. Penghancuran manuskrip Hafsah itu mengindikasikan bahwa otoritas saat itu lebih memprioritaskan keseragaman tunggal. Daripada melestarikan catatan awal yang beragam. Tepat. Selain itu ada detail lain soal kredibilitas tim penyusun ini. Catatan awal secara eksplisit menyebutkan Nabi pernah ngasih pujian khusus kepada 4 orang sahabat. 4 orang yang dianggap ahli ya. Iya, menyebut mereka sebagai orang-orang dengan pengetahuan terbaik tentang teks tersebut dan menyuruh umat belajar dari mereka. Oke, jadi ada 4 pakar utama yang direkomendasikan langsung. Betul. Tapi fakta historis yang mengejutkan adalah baik Uthman maupun Zaid bin Sabit, Zaid yang mimpin proyek ini. ya, pria yang diserahi tugas mimpin proyek standarisasi ini justru tidak termasuk dalam daftar 4 pakar utama tersebut. Tunggu, jadi proyek standarisasi resmi pemerintah justru nggak dipimpin sama orang-orang yang secara spesifik ditunjuk sebagai ahli utamanya. Begitulah yang dicatat sejarah. Itu informasi yang luar biasa. Kalau aku ada di posisi para ahli yang direkomendasiin, aku pasti merasa dilewati atau bahkan nolak proyek itu. Dan memang itu yang terjadi. Oh ya? Apa ada catatan sejarah gimana para sahabat utama ini bereaksi? Rasanya mustahil mereka diam aja ngelihat teks mereka dibakar. Reaksi mereka sangat keras, dan ini terekam jelas di sumber kita. Kita lihat sosok Ubay bin Ka'b, salah satu sahabat yang paling dihormati. Oke, gimana reaksi Ubay? Dokumen sejarah merekam momen di mana Ubay masuk ke masjid, dan dia dengar orang-orang melantunkan teks dengan versi yang sama sekali berbeda dari yang dia pelajari. Beda dari yang dia yakini ya. Berdasarkan buku Islam Stories, The Honest Truth, pengalaman ini memicu krisis batin yang luar biasa pada Ubay. Krisis batin seperti apa? Dia dilaporkan dilanda keraguan yang sangat hebat, sampai dia sendiri mendeskripsikan kecurigaan dan kebingungan yang dia rasain saat itu, jauh lebih parah daripada keraguan di zaman jahiliyah. Zaman sebelum dia memeluk keyakinannya. Ya, Membandingkan keraguannya dengan zaman jahiliyah itu pernyataan yang berat banget loh. sangat berat. Berarti perbedaan teks ini mengguncang fondasi keyakinannya sampai ke akar dong. Terus gimana dengan ahli-ahli yang direkomendasikan resmi tadi? Apa ada yang melawan terang-terangan? Perlawanan paling vokal datang dari Abdullah bin Mas'ud, atau Ibnu Mas'ud. Dia salah satu dari 4 orang yang direkomendasikan spesifik tadi. Pas perintah pembakaran keluar, apa yang dia lakuin? Ibnu Mas'ud nolak keras. Dia berargumen secara terbuka mempertanyakan kenapa dia harus melepaskan atau menghancurkan bacaan yang dia pelajari langsung, Langsung dari Nabi. ya, lebih dari 70 surah, langsung dari bibir Nabi sendiri, hanya untuk tunduk pada versi yang dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit. Masuk akal sih kekecewaannya. Ibnu Mas'ud bahkan melangkah lebih jauh secara politis. Dia menggunakan kata bahasa Arab ghulul. Gulul. Artinya apa itu? Artinya, penipuan korupsi atau penyembunyian untuk ngegambarin kompilasi Uthman dan Zaid itu. Wow, dia menyebut proyek resmi itu korupsi. Ya, berdasarkan buku Islam, The Honest Truth, dia sampai nyuruh para pengikutnya di Irak untuk nyembunyiin manuskrip mereka rapat-rapat, biar nggak ditemuin dan dibakar sama pasukan Uthman. Menyuruh masyarakat menyembunyikan teks mereka dari pemerintah pusat. Ini udah kayak perlawanan sipil bawah tanah ya. Persis seperti itu situasinya. Dan aku yakin kalau Ibnu Mas'ud berani ambil risiko politik sebesar itu, perbedaannya pasti bukan cuma masalah koma atau ejaan ringan kan? Jelas bukan. Perbedaannya sangat fundamental. Seberapa jauh emang perbedaan struktural antara manuskrip Ibnu Mas'ud sama versi standar Utsman? Sumber kita mencatat, versi milik Ibnu Mas'ud itu bahkan nggak masukin surah pertama, yaitu Al-Fatihah yang sekarang jadi pembuka standar. Nggak ada Al-Fatihah. Alasannya kenapa? Ibnu Mas'ud menganggap Al-Fatihah itu murni doa permohonan dari hamba, bukan bagian dari teks wahyu yang didiktekan. Oh, jadi perbedaan cara pandang terhadap teksnya. Betul, dia juga menolak masukin surah 113 dan 114 ke dalam kompilasinya. Catatan linguistik juga nunjukin dia punya cara baca yang sama sekali beda pada ayat ke-6 di salah satu bab. Gimana dengan Ubay bin Ka'b tadi? Apa manuskripnya juga beda? Versi Ubay juga punya anomali. Versi Ubay dan versi Ibnu Mas'ud diketahui punya surah-surah ekstra yang sama sekali nggak ditemuin dalam 114 bab versi standar saat ini. Ada bab tambahan yang sekarang nggak ada. Ya, seperti surah yang dikenal sebagai surah Al-Hula dan surah Al-Hafd. Jadi kita nggak cuma ngelihat perbedaan redaksional, tapi sebuah fluiditas struktural. Fluiditas yang sangat tinggi ya. Di mana beberapa sahabat mengurangi bab tertentu, sementara yang lain malah nambahin bab ekstra. Ini benar-benar ngubah cara kita memandang sejarah teks itu. Memang sangat mengubah perspektif. Melihat betapa kerasnya pertikaian ini, aku jadi penasaran. Mengingat masa itu dipenuhi peperangan, apa ada kejadian di mana bagian dari teks itu benar-benar hilang secara fisik? Kerapuhan informasi fisik itu salah satu tema utama dalam sejarah awal ini. Titik puncaknya ada di pertempuran Yamama. Pertempuran Yamama ya? Gimana ceritanya? Zaman itu, sebelum ada budaya literasi massal, teks disimpan dalam ingatan manusia. Para penghafal ini dikenal sebagai Qurra. Nah, di pertempuran Yamama, banyak banget dari para Qurra ini yang terbunuh di medan perang. Para memori berjalan ini terbunuh? Iya, sumber kita mencatat gimana Abu Bakar jadi sangat panik ngelihat angka kematian ini. Dia sadar setiap kali seorang penghafal mati, sebagian dokumen itu terancam musnah bersamanya. Jadi hilangnya nyawa berarti hilangnya data. Benar,
Kata dalam bahasa Arab yang tertekam dalam sejarah buat ngegambarin ketakutannya adalah dhahab, yang berarti hilang atau lenyap tanpa jejak. Coba bayangin situasi itu deh, terutama buat kamu yang hidup di era modern. Bayangin kalau internet server cloud dan semua hard drive tiba-tiba rusak. Dan nggak ada cadangan digital. Ya, dan satu-satunya cadangan data penting umat manusia cuma ada di ingatan beberapa ratus orang aja. Terus orang-orang itu mulai berguguran satu persatu. Kepanikan Abu Bakar sangat bisa dipahami. Sangat wajar dia panik. Pertanyaannya, apa ketakutan soal hilangnya data ini benar-benar kejadian? Apa sumber awal secara eksplisit mendokumentasikan bagian yang nggak berhasil diselamatkan? Ya dokumen-dokumen itu nyatetnya dengan sangat terbuka loh. Benarkah? Ada ayat spesifik yang dicatat lenyap. Ada beberapa. Misalnya di surat 33 ayat 6, sumber sejarah nunjukin versi milik Ubay punya frasa yang berbunyi, dia adalah ayah dari mereka. Dan frasa itu sekarang, Hari ini frasa itu sama sekali nggak ada di versi standar manapun. lenyap begitu saja? Terus ada kesaksian langsung dari Aisyah yang mengkonfirmasi hilangnya sebuah frasa di surat 2 ayat 238. Rasa apa yang hilang di situ? Dulunya di situ ada kalimat sholat al-asr. Terus ada juga catatan tentang ayat soal para korban di Bir Mauna. Ayat soal korban. Iya, teks awal mencatat ayat itu bunyinya beritahu kaum kami bahwa kami telah bertemu Tuhan kami. Itu dulunya sering dibaca sama masyarakat sebelum akhirnya dilaporin dibatalkan atau menghilang dari naskah final. Oke, kehilangan satu atau dua frasa memang mengejutkan, tapi di tengah proses kompilasi manual pasca perang, mungkin masih bisa dipahami sebagai kesalahan manusiawi ya. Memang manusia rentan salah. Tapi apa masalah hilangnya teks ini cuma terbatas pada frasa-frasa pendek aja? Berdasarkan buku Islam, The Honest Truth, skala kehilangannya itu jauh melampaui frasa pendek. Sumber kita mencatat hilangnya bab-bab besar secara keseluruhan. Bab besar hilang? Bukannya itu gampang disadari? Ada riwayat yang sangat terkenal menyatakan kalau umat masa awal pernah menghafal sebuah surah yang panjangnya setara dengan surah Bara atau At-Taubah. Surah At-Taubah itu panjang banget kan? Sangat panjang, salah satu yang terpanjang. Tapi surah yang setara itu kini telah sepenuhnya dilupakan dan hilang. Hilang tanpa sisa? Catatan lain juga nyebutin ingatan tentang sebuah surah yang ngebahas tentang anak Adam yang menginginkan lembah kekayaan ketiga, yang juga menguap dari sejarah. Kehilangan seluruh bab yang panjangnya menyamai bagian terbesar dalam teks itu bukan sekedar data yang terselip ya. Itu kehilangan informasi massal. Benar-benar massal. Apa ada contoh di mana sebuah bab masih ada saat ini, tapi catatan sejarah nunjukin ukurannya menyusut tajam dari bentuk aslinya? Ada contoh paling mencolok dari penyusutan ini adalah surah Al-Ahzab atau bab 33. Menyusut seberapa banyak itu? Catatan dari para ulama awal di sumber kita dengan jelas menceritakan kalau awalnya surah Al-Ahzab ini berisi lebih dari 200 ayat. Lebih dari 200. Panjang aslinya bahkan dikatakan setara sama surah Al-Baqarah, bab terpanjang yang punya 286 ayat. Terus sekarang sisa berapa? Versi standar surah Al-Ahzab saat ini cuma terdiri dari 73 ayat. Dari 200 lebih jadi 73, itu berarti ratusan ayat dari satu bab itu aja. Nggak pernah berhasil diselamatkan ke bentuk tulisan standar. Iya, ratusan ayat hilang. Selain itu ada juga hilangnya frasa pembuka Bismillah pada surah Taubah. Kenapa bisa hilang pembukanya? Dijelasin sama otoritas awal kalau itu terjadi karena bagian pertama dari surah tersebut emang dilaporin udah hilang sama sekali. Jadi karena depannya hilang, pembukanya ikut hilang. Tepat. Perbedaan masif ini juga meluas ke bacaan pada bab 92, yaitu malam. Di situ ada divergensi atau perbedaan yang jelas antara bacaan Abu Darda, Ibnu Mas'ud, dan teks standar saat ini. Data sejarah yang kamu paparkan benar-benar menyoroti betapa rentannya sistem penyimpanan informasi kuno ini ya. Sangat rentan. Dan ini ngebawa kita pada elemen yang paling manusiawi dari penjelajahan mendalam kita hari ini. Kerapuhan ingatan manusia itu sendiri. Betul, memori biologis kita. Sehebat apapun seseorang, semulia apapun niatnya, otak manusia punya batasan yang inheren. Kita bisa lupa. Pasti bisa lupa. Apa catatan awal sumber kita ini pernah ngebahas kelupaan sebagai faktor hilangnya teks bahkan pada figur paling sentral sekalipun? Catatan tersebut secara mengejutkan sangat transparan soal batas memori manusia. Berdasarkan buku Islam Awyong The Honest Truth, bahkan Nabi sendiri dicatat pernah ngelupain ayat-ayat. Ada catatannya? Ada kesaksian dari Aisyah yang ceritain insiden di dalam masjid. Nabi dengar seseorang melantunkan bacaan tertentu, terus beliau komentar kalau orang itu udah ngingetin beliau pada ayat-ayat yang sebelumnya telah beliau lewatkan atau lupakan. Jadi beliau diingatkan oleh orang lain? Iya. Untuk ngegambarin betapa mudahnya ingatan itu pudar, ada pepantah dari tradisi awal yang kasih peringatan keras. Mereka pakai analogi. Kalau bacaan ini bisa lepas dari hati manusia, lebih cepat daripada unta yang terikat lepas dari ikatannya. Analogi unta yang lepas ikatan itu visual banget ya, dan bisa dirasakan. Unta itu kan aset berharga yang butuh usaha konstan untuk dijaga sama kayak ingatan kita. Persis, harus terus diikat. Jadi kita punya peperangan yang membunuh para spesialis perdebatan politik dan kelupaan manusiawi, tapi di luar faktor itu, aku pengen kamu ngebedah satu kisah paling nggak terduga dari sumber kita. Oh, aku tahu nih kemana arahnya. Kisah musibah domestik yang berujung pada hilangnya aturan hukum penting. Tolong ceritain ke kita tentang insiden domba tersebut. Ini emang salah satu detail historis yang paling mencolok, karena situasinya sangat duniawi. Iya kan? Gimana detailnya? Sumber kita mencatat insiden hilangnya teks fisik berdasarkan kesaksian langsung dari Aisyah
Dia ceritain ada lembaran-lembaran yang muat instruksi spesifik soal ayat rajam. Aturan tentang hukuman rajam ya? Iya, dan ada ayat terpisah soal aturan menyusui orang dewasa sebanyak 10 kali. Lembaran fisik ini sangat berharga dan disimpan hati-hati di bawah tempat tidurnya Aisyah. Di bawah tempat tidur, terus apa yang terjadi? Pas Nabi wafat, kediaman itu kan dilanda kedukaan mendalam dan kekacauan. Semua penghuni sibuk ngurusin persiapan pemakaman. Situasinya pasti sangat sibuk dan nggak fokus. Nah, dalam keadaan tanpa pengawasan itu, seekor domba peliharaan yang jinak masuk ke kamar, nemuin lembaran kertas di bawah tempat tidur dan memakannya. memakarnya. Habis. Sebuah kejadian acak sehari-hari ya, seekor hewan peliharaan lapar yang salah masuk kamar, secara permanen mengubah struktur catatan suci sebuah peradaban. Memang terdengar sulit dipercaya, tapi itu yang tercatat. Fakta kalau insiden semacam ini terekam dalam sejarah itu sangat mempesona. Kalau lembaran itu hancur, dimakan domba, dan gak ada yang bisa ngingat redaksi persisnya apa, hilangnya ayat ini nimbulin kecemasan buat para pemimpin masa itu. Sangat nimbulin kecemasan. Apalagi buat negarawan yang bertugas negakin hukum. Berdasarkan buku Islam The Honest Truth, Umar bin Khattab diriwayatkan punya kekhawatiran yang mendalam soal hilangnya ayat rajam ini. Umar khawatir soal pelaksanaannya nanti. Dia secara terbuka ngungkapin ketakutannya kalau di masa depan, orang-orang akan mengabaikan hukuman rajam cuma karena mereka nggak bisa lagi nemuin dasar hukumnya tertulis secara fisik di dalam kitab. Jadi Umar mengakui ayat itu pernah eksis. Umar sadar dan mengakui ayat itu pernah ada, tapi bukti tertulisnya udah lenyap, murni karena kecelakaan historis domba tadi. Kecemasan Umar itu menyoroti betapa putus asanya mereka untuk punya jaminan atas teks tersebut. Ini bikin aku pengen nanya soal mekanisme keamanan yang mereka pakai pas kompilasi. Mekanisme verifikasinya ya? Buat kamu yang sering baca sejarah, ini pasti pernah dengar sistem verifikasi yang diklaim sempurna yang sering disebut sebagai sistem mutawatir. Ya, mutawatir. Gimana sistem ini harusnya bekerja dan apa benar sekuat yang diklaim? Konsep mutawatir ini emang sering jadi fondasi utama klaim pelestarian sempurna. Sederhananya, mutawatir itu standar autentikasi riwayat yang luar biasa ketat. Konsep dasarnya gimana? Konsepnya berbunyi sebuah teks atau ayat cuma bisa disahkan kalau itu diriwayatkan lewat banyak rantai kesaksian yang sepenuhnya independen. Jadi harus banyak orang yang ingat. Iya, puluhan atau ratusan orang dari berbagai tempat harus ngelaporin ingatan yang persis sama. Jadi mustahil buat mereka bersekongkol, bikin kebohongan, atau salah ingat di bagian yang sama. Secara teoretis, kompilasi akhir dibangun di atas fondasi kesaksian massal ini ya. Teorinya begitu. Ibaratnya kayak paduan suara raksasa. Kalau ada 1 atau 2 penyanyi lupa lirik, ribuan penyanyi lain masih terus nyanyi dengan lirik yang benar. Jadi lagunya tetap aman. Analogi yang sangat bagus. Tapi pas kita baca fakta mentah dari sumber kita, apa proyek kompilasi Zaid bin Sabit bener-bener 100% konsisten jalanin standar paduan suara yang ketat ini? Nah, inilah yang bikin kajian sejarah selalu lebih menarik dari mitosnya. Sumber kita secara terang-terangan mencatat anomali yang justru matahin aturan keselamatan mereka sendiri. Anomali seperti apa? Saat Zaid bin Thabit lagi nyusun kompilasi resmi, dia nyari ayat terakhir dari surah Al-Ahzab. Dari ribuan sahabat yang dipercaya ngapal seluruh teks secara serempak, Zaid akhirnya cuma berhasil nemuin ayat tersebut pada ingatan 1 orang aja. Cuma 1 orang? Iya, 1 orang, yang namanya Khuzaimah bin Thabit. Nggak ada satupun rantai riwayat lain yang mengingatnya pada momen itu. Tunggu, 1 orang berarti nggak ada paduan suara yang melindunginya? Iya. Ini kan ketergantungan mutlak pada saksi tunggal. Betul sekali, bukti tunggal. Apa kasus Khuzaimah ini cuma pengecualian satu-satunya atau kejadian serupa terulang lagi? Sayangnya, kejadian itu terulang kembali di bagian lain teks. Pola yang persis sama terjadi waktu Zaid nyari ijung dari surat Taubah. Ayat terakhir surah Taubah? Ya, pas proses pencarian Zaid ngelaporin kalau dia cuma menemukan bukti tertulis dan hafalan lisan untuk ayat terakhir surat Taubah itu pada 1 individu aja, yaitu Abu Huzaimah Al-Ansari. Sekali lagi nggak ada konfirmasi massal ya? Nggak ada. Di saat paling krusial dalam pembentukan kompilasi akhir itu, klaim tentang hafalan mutawatir yang tak tergoyahkan malah berbenturan sama realitas lapangan. Di mana ayat penting lolos dari ingatan kolektif. Dan cuma terselamatkan oleh benang tipis berupa memori 1 individu tunggal. Aku pengen kamu yang dengerin ini benar-benar ngeresapin implikasi dari informasi barusan. Kalau kita balik ke narasi ortodoks di awal bahwa teks ini dihafal seragam, komprehensif, dan tanpa celah oleh ribuan sahabat, Narasi yang sangat umum ya. kenapa pas proses pencatatan resmi, sebuah ayat yang akhirnya jadi bagian permanen dari kitab standar hari ini, cuma bergantung pada hafalan 1 orang aja? Itu pertanyaan yang kritis. Kemana ingatan ribuan orang lainnya waktu Zaid bin Sabit keliling nyari konfirmasi? Bukankah itu secara fundamental mempertanyakan ide tentang memori kolektif yang diklaim kebal dari kehilangan? Catatan historis emang nggak bisa bohong soal tantangan yang mereka hadapi. Apa yang kita temuin berulang kali di sumber kita itu sebenarnya pengakuan jujur dari manusia masa lalu. Pengakuan bahwa proses pewarisan dan pengumpulan teks ini adalah usaha manusiawi yang terfragmentasi ya? Sangat sulit dan syarat dengan kerapuhan, yang pada akhirnya jauh beda dari narasi teologis modern tentang pelestarian yang steril dan serba ajaib dari langit ke bumi. Hari ini kita udah ngelakuin perjalanan yang sangat padat. Kita berangkat dari asumsi tentang kemurnian historis yang tanpa celah, terus membongkarnya berlapis-lapis secara murni berdasarkan buku Islam, The Honest Truth, dan dokumen catatan historis yang ada. Banyak banget temuan dari sumber aslinya. Kita ngelihat perdebatan politik dan perkelahian fisik antar sahabat. Penolakan keras tokoh kunci, kayak Ibnu Mas'ud yang milih nyembunyiin manuskripnya.
Kita juga ngebahas hilangnya ratusan ayat, menguapnya bab-bab besar setelah tragedi Yamamah. Ya, realitas kelupaan manusia, insiden acak domba makan dokumen penting, sampai misteri sistem yang tiba-tiba cuma ngandelin bukti tunggal. Sampai di sini penjelajahan kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.